Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alianur Azizah dengan NIM AB201037, program studi alih kredit sarjana kebidanan angkatan kedua. Nah, pada hari ini saya akan melakukan ujian OSCE dengan penilaian penanganan diare. Fase yang pertama yaitu fase orientasi dengan menyambut klien dan pendampingnya dengan ramah. Waalaikumsalam, monggo Ibu, silakan masuk. Silakan duduk Ibu. Langkah yang selanjutnya yaitu salam terapeutik dan memperkenalkan diri. Selamat pagi Ibu. Oke. Perkenalkan, nama saya Bidan Alia, bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Nah, kemudian menjaga privasi klien. Ibu, saya izin untuk menutup pintu sebentar, nggih. Kemudian menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan. Nah, Ibu, ada keperluan apa, nggih? Ini anak saya kena diare. Oh, diare. Sebelumnya saya data diri dulu, nggih Ibu, dengan Ibu siapa? Win, Nyonya W. Umurnya berapa Ibu? 24 tahun. 24 tahun. Pekerjaan Ibu? Karyawan pabrik. Karyawan pabrik. Nah, adiknya namanya adik siapa? ADM. Adik M. Umurnya berapa Ibu? 3 tahun. 3 tahun. Nah, ini diarenya sudah berapa hari Ibu? Berapa kali sehari? 3-4 kali. 3-4 kali. Nah, nanti prosedurnya adiknya akan ditidurkan di tempat tidur, nggih. Kemudian diperiksa suhunya, kemudian diperiksa lagi cekukan matanya, kemudian turgor kuritnya dan bibirnya apakah kering atau tidak. Setelah itu cuci tangan. Baik, monggo Ibu, silakan adiknya ditidurkan dulu. Ibu, hasil pemeriksaan tadi adiknya suhunya 37,8 derajat nggih. Matanya adik juga tidak cekung, turgor kulitnya juga baik, bibir juga tidak kering. Diare itu ada 3 macam nggih Ibu. Yang pertama ada diare tanpa dehidrasi, kemudian diare dengan dehidrasi ringan sampai sedang, kemudian ada diare dengan dehidrasi berat. Nah, untuk diare dengan tanpa dehidrasi ini terapinya dengan memberikan cairan. Ini bisa berupa air tajin, kemudian larutan gula garam, kemudian dengan oralit, bisa dengan oralit juga. Nah, ini sebanyak sampai BAB-nya berhenti. Ini diberikannya setelah BAB nggih Ibu. Nah, untuk anak kurang dari 1 tahun ini cairannya 50-100 ml. Kemudian untuk anak 1-4 tahun ini cairannya 100-200 ml. Kemudian untuk anak lebih dari 5 tahun ini diberikan 200-300 ml. Nah, Ibu tetap bisa memberikan makanan atau ASI jika masih diberikan ASI. Kemudian pada diare dengan dehidrasi ringan sampai sedang ini diberikan oralit 756 ml per kilo berat badan dalam 3 jam, dan jangan dengan botol nggih Ibu, bisa dengan gelas. Kemudian jika anak muntah karena pemberiannya ini terlalu cepat, ini tunggu 5-10 menit, kemudian diulangi lagi. Nah, pemberiannya dengan secara lambat. Ini 1 sendok ini setiap 2-3 menit. Kemudian terapi di diare dengan dehidrasi berat ini dengan diberikan infus nggih Ibu. Jadi harus dengan perawatan. Infusnya diberikan RL 100 ml yang terbagi dalam beberapa waktu. Nah, setiap 1-2 jam ini akan diperiksa ulang. Jika hidrasi tidak segera membaik, maka tetesannya bisa dipercepat. Kemudian setelah 6 jam pada bayi atau 3
jam pada yang lebih tua, ini pasien harus diperiksa kembali. Langkah selanjutnya yaitu menyampaikan bahwa pemeriksaan sudah selesai dan menyampaikan hasil pemeriksaan. Nah Ibu, penanganan diare tadi seperti tadi. Nah untuk adik M ini karena umurnya 3 tahun dan diarenya termasuk diare tanpa dehidrasi, ini diberikan 100 sampai 200 ml ya Ibu sehari-hari. Setelah itu memastikan bahwa telah melakukan prosedur secara sistematis. Baik Ibu, ada yang perlu ditanyakan lagi? Udah cukup Bu. Oke. Terima kasih. Oke. Pamit dulu ya Bu. Iya, monggo Ibu. Dadah. Terima kasih Bu. Iya, monggo Ibu. Langkah selanjutnya yaitu cuci tangan. Setelah itu melakukan dokumentasi dengan lengkap, yaitu berupa identitas pasien, data pasien, kemudian diagnosa pasien, implementasi yang diberikan, kemudian respon dan tanda tangan. Kemudian di fase terakhir yaitu penampilan kerja. Nah, di sini melakukan tindakan dengan percaya diri dan tidak ragu-ragu. Lalu menjaga ketenangan saat melakukan tindakan. Kemudian yang terakhir menjaga hubungan terapeutik dengan klien.